Mangga, selanjutnya portofolio 1 udah beres. Mangga untuk portofolio 2. Ya semuanya, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kajian kebijakan yang kami kaji mengenai untuk mengatasi kecanduan game online ini. Seperti yang dipaparkan oleh beliau satu tadi, bahwa kecanduan game online itu merupakan hal yang merupakan sesuatu yang sangat mengganggu, dapat merusak mental dan sebagainya. Terus disampaikan juga tadi ada beberapa kebijakan yang sudah dilakukan, diinisiasi oleh pemerintah. Nah, sekarang saya akan mengkaji setiap kebijakan itu, yang terbagi dari ada 2, inisiasi dari pemerintah dan inisiasi dari kami menindaklanjuti menteri, yang mungkin fotonya bisa dilihat tentang hanya baru sampai pernyataan bersama. Selanjutnya mungkin kita langsung aja ke kebijakan yang kedua yang tadi sudah disinggung juga oleh portofolio 1, yaitu tentang program cikenisasi. Nah, program cikenisasi program dari Wali Kota Bandung. Nah, dalam program cikenisasi ini siswa teknisnya dibagi kecanduan. Nah, untuk itunya bisa lihat ke peta aja langsung, ke peta Cindy. Nah, di peta itu diperlihatkan beberapa sekolah yang menerima, ke peta dulu Cindy. Nah, menerima program SMP Negeri 46 Bandung yang berada di Cipadung dan SMP Negeri 54 Bandung yang berada di Gedebage, serta 4 SD di Kecamatan Cibiru dan 6 SD di Kecamatan Gedebage. Selanjutnya mungkin kekurangan dan kelebihan dari program cikenisasi ini. X. Di sini ya kelebihannya itu seperti kita ketahui dari program ini memiliki peluang berdampak signifikan dapat mengalihkan fokus anak dari gawai, meskipun banyak ada juga sebagian masyarakat yang menentangnya. Selanjutnya ada kelebihan lainnya yaitu sinergis dengan program revolusi mental yang digalakkan oleh pemerintah pusat beberapa tahun terakhir ini, yaitu dengan menghadirkan pendidikan aktif, kolaboratif, dan integratif. Selanjutnya program ini juga bisa diintegrasikan dan pembelajaran di sekolah seperti pembelajaran prakarya untuk membuat pelajaran bahasa Indonesia untuk membuat laporannya ataupun ke strip 3. Selanjutnya itu program yang sudah ada mungkin strip 2 itu selanjutnya itu program yang sudah ada mungkin strip 2 itu kebijakan usulan kelompok. Nah, kebijakan usulan kelompok ini sebagai tindak lanjut dari program sebelumnya, yaitu mengenai program dukungan hobi berkelanjutan, kami menindaklanjuti, mengkaji ulang dari program cikenisasi. Karena program cikenisasi yang lingkupnya terlalu sedikit,
Sehingga kami mencoba mencari solusi agar semua anak kan ingin memelihara ayam, ada juga anak yang ingin memelihara ikan, atau mungkin anak yang ingin menanam jagung, kenapa dikasih bibit cabai. Program dukungan hobi berkelanjutan berdasarkan minat dan bakat si peserta. Selanjutnya kelebihan dari program ini seperti kita ketahui, efektivitas dari program ini lebih besar dari chickenisasi karena berdasarkan minat dan pilihan anak, sehingga anak bisa diajarkan untuk bertanggung jawab atas pilihannya. Portofolio Serta dapat 2, memperkaya pengetahuan waktunya anak 4 untuk menit mendalami lagi ya. minatnya. Program dapat di sekolah. Nah, kekurangannya ya mungkin karena lebih variatif yang harus dibiayai pengeluarannya. Selanjutnya program keempat merupakan program usulan kami menindaklanjuti dari program yang sudah ada, yaitu dengan menggalakkan permainan tradisional. Program ini dilakukan dengan membangun, tentunya memicu gerakan yang bisa dilakukan oleh siapapun, baik komunitas, orang tua maupun pemerintah. Jadi untuk ini program ini betul-betul tidak tergantung ke pihak manapun. Gitu. Jadi bisa dilakukan lebih baik, ada support dari pemerintah selain. Namun daripada itu, program ini apabila diterapkan di kota besar seperti Bandung, perlu adanya kebijakan dukungan dari pemerintah berupa pengembangan ruang-ruang anak beruntung untuk lahir atau tinggal di tempat yang punya ruang terbuka yang memadai. Kita bisa lihat peta di sana, penyebaran ruang terbuka ramah anak itu terbatas, bisa untuk dicarinya. Namun kelebihan dari program ini ya kebanyakan kelebihan dari program ini tentunya program bisa digalakkan oleh siapa saja, bisa oleh mahasiswa, oleh orang tua, oleh dikeluarkan juga akan lebih permainan tradisional. Program ini dilakukan dengan membangun, tentunya memicu gerakan yang bisa dilakukan oleh siapapun, baik komunitas, orang tua maupun pemerintah. Jadi untuk ini program ini betul-betul tidak tergantung ke pihak manapun. Gitu. Jadi bisa dilakukan lebih baik, ada support dari pemerintah selain. Namun daripada itu, program ini apabila diterapkan di kota besar seperti Bandung, perlu adanya kebijakan dukungan dari pemerintah berupa pengembangan ruang-ruang anak beruntung untuk lahir atau tinggal di tempat yang punya ruang terbuka yang memadai. Kita bisa lihat peta di sana, penyebaran ruang terbuka ramah anak itu terbatas, bisa untuk dicarinya. Namun kelebihan dari program ini ya kebanyakan kelebihan dari program ini tentunya program bisa digalakkan oleh siapa saja, bisa oleh mahasiswa, oleh orang tua, oleh dikeluarkan juga akan lebih murah. Portofolio 2, waktunya 2 menit lagi. Karena bentuknya adalah infrastruktur. Mungkin kekurangannya perlu banyak orang untuk menjadi penggerak program ini. Juga anak yang kelelahan sepulang sekolah tentunya lebih akan memilih ketimbang harus keluar rumah dan berlari-larian gitu, bermain permainan tradisional. Ada kemungkinan si anak masih tergantung dengan gawainya karena sepulang sekolah itu udah capek permainan tradisional. Tapi ini program yang bisa juga dilakukan secara menyeluruh. Selanjutnya program
usulan kami yang terakhir dan merupakan kajian program kita kelima, yaitu edukasi penggunaan gawai. Edukasi ini ditujukan tidak 1 untuk menit lagi ya portofolio 2. muridnya, si peserta didiknya, bukan tidak hanya untuk anaknya sendiri, tapi kepada orang tua juga. Agar orang tua juga diberi kesempatan untuk dapat memahami bagaimana perilaku anaknya, terutama dalam penggunaan gawai. Disampaikan oleh kelompok 3. Mangga untuk portofolio 3, portofolio sudah selesai. Untuk portofolio 3 dipersilahkan. Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasana, perwakilan dari portofolio 3. Yang tadi dijelaskan oleh portofolio 2 mengenai beberapa usulan, lalu kami mengambil kebijakan alternatif